Mengapa saat berbisnis kita harus mengikuti aturan Allah? Mengapa saat berbisnis kita tidak boleh melanggar apa yang Allah larang? Dan mengapa saat kita menjalankan sebuah usaha bisnis atau bahkan bekerja, kita harus berlaku jujur dan adil? Karena teman-teman, satu hal yang sesungguhnya kita cari di dalam berbisnis atau di dalam berwirausaha bukan hanya sekedar kekayaan, tapi yang dicari adalah keberkahan. Keberkahan hadir ketika Allah ridho kepada kita. Ridho Allah hadir ketika kita mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya, terutama dalam hal jual beli. Nah, mungkin sebagian di antara kita mengatakan bahwa di luar sana banyak orang yang bersikap curang dalam berdagang, dalam berjual beli, tapi kemudian dia kaya raya. Iya, dia kaya raya, tapi belum tentu itu adalah rezeki. Belum tentu itu berkah. Maksudnya gimana? Berkah itu apa sih sesungguhnya? Berkah itu adalah ketika Allah ridho. Ketika bisnis kita, penghasilan kita, pemasukan kita nggak berkah, maka yang terjadi adalah mungkin penghasilan kita besar, pendapatan kita besar, uang yang kita dapat besar. Tapi karena Allah nggak ridho, maka ujung-ujungnya jadi masalah nih teman-teman. Ujung-ujungnya uang yang kita dapatkan dengan besar itu bukan memberikan kebahagiaan di dalam hidup kita, bukan memberikan ketentraman di dalam hidup kita, tapi justru memberikan masalah demi masalah yang kemudian membuat kita tidak bisa menikmati kehidupan. Dan ini sudah banyak contoh. Banyak orang yang menghalalkan segala cara, tapi kemudian mari kita lihat anaknya terlibat narkoba, rumah tangganya hancur, kemudian juga ada yang rumahnya kebakaran, mobilnya tabrakan, dan berbagai masalah-masalah kehidupan lainnya yang berasal ketika bisnis kita tidak berkah, penghasilan kita nggak berkah. Nah, maka ini adalah hal yang sangat penting sekali di dalam berjual beli, dalam berbisnis, adalah bagaimana fokus kita bukan sekedar mencari kekayaan, tapi bagaimana kita mengharapkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah ridho, kalau Allah sudah memberkahi harta kita, maka insya Allah rezeki bukan lagi kita yang harus mengejar, tapi justru Allah akan membuat rezeki itulah yang mengejar-ngejar kita. Nah, maka dari itu, satu hal yang pasti yang harus kita miliki adalah bagaimana kita berbisnis dengan tauhid. Bagaimana kita berbisnis dengan ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah ketika kita merasa melihat Allah, dan kalaupun kita tak mampu melihat Allah tentunya, tapi kita senantiasa merasa bahwa Allah selalu melihat kita. Nah, dan hati-hati juga teman-teman, jangan sampai kita menyepelekan karena kita merasa dan menganggap bahwa dosanya kecil juga kan gitu. Atau misalnya kita menganggap yakin aja udah bahwa ini halal, insya Allah nanti Allah ridhoi, Allah berkahi. Nah, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ada kisah di zaman sahabat Nabi dulu bahwa ada sahabat yang kemudian terancam masuk neraka. Karena apa? Karena dia memakan buah kurma yang jatuh ketika dia membeli kurma. Jadi dia beli kurma, kurmanya dia bayar, kemudian ada satu kurma yang jatuh, dan kurma yang jatuh itu dia makan. Nah, karena dia memakan buah kurma itu, dan ternyata buah kurma itu tidak termasuk ke dalam akad jual beli dengan si penjual, maka kemudian yang terjadi adalah buah kurma yang dia makan itu menjadi haram. Dan karena satu biji kurma, bayangkan dia terancam masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Jangan sampai kita menyepelekan hal-hal yang kecil, tapi ternyata di akhirat, nanti Allah justru meminta pertanggungjawaban kita. Sepele memang, tapi ya sayang banget kan kalau nanti di akhirat kita justru malah terancam masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min zalik. Nah, maka itu yang harus kita perhatikan di dalam berbisnis. Agar apa? Agar kita mengalami sebuah kuantum rezeki. Agar kita mengalami sebuah lompatan rezeki. Maka perhatiin juga nih, kalau kita menjadi pembeli, kalau tidak ada akad, ya misalnya kayak ibu-ibu nih, kalau ke supermarket, ya kan, kemudian lihat buah kelengkeng, main makan aja, ya kan, main telan aja. Nah, itu hati-hati tuh. Kalau di supermarket kita belum beli, kita belum bayar, maka yang terjadi adalah itu dia, haram. Nah, terus gimana kalau kita beli bakso? Kita udah dikasih baksonya dulu, tapi kita belum bayar nih. Itu beda urusan ya. Kenapa? Karena akadnya lain gitu. Si penjual meridhoi, merestui kita untuk memakan baksonya dulu, baru kemudian sistemnya dibayar belakangan. Jadi tergantung bagaimana akadnya. Maka mulai sekarang ingatlah bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut
hubungi nomor yang tertera pada video ini.